Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Kak Andita dari RY Course. Kemarin untuk anak-anak yang udah ikutan free trial class untuk anak-anak Semakbo angkatan 66 dan ikutan free trial class di RY Course, itu kalau kalian kemarin pilihnya online terus habis itu sinyalnya kurang bagus, sekarang aku bikin videonya buat kalian supaya kalian bisa ngulang-ulang video ini. Dan juga untuk kalian yang kemarin ikutan free trial class di area course yang online terus pengen jadi offline minggu depan, nah insya Allah bisa banget karena insya Allah minggu depan kita mau praktek bareng gitu. Jadi kalau praktek lebih enak dipegang-pegang langsung ya alat-alatnya. Tapi itu terserah kalian ya. Oke, guys, sebelumnya aku mau ngucapin selamat sama kalian yang udah masuk ke Smakbo gitu di antara 2.900-an orang gitu ya yang daftar ke Smakbo, terus kalian di antaranya yang keterima di sana. Jadi kamu harus sangat 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 bersyukur banget karena orang-orang banyak banget yang pengen masuk Smakbo, terus kalian adalah ditakdirkan untuk belajar di sana gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang udah masuk, tolong dimanfaatkan dengan baik dan juga disyukuri. Ayo kita belajar dari sekarang untuk prepare supaya rapot kamu nanti bagus dan bisa dipakai untuk sebagaimana mestinya gitu ya. Oke, kenalin dulu nih, aku Kak Andita, ini di RY Course, ini aku udah mendampingi kelas 10 Semakbo itu dari angkatan 62. Kalian kan 66 nih, nah dari angkatan 62, 63, 64, 65. Udah 4 tahun, terus kalian 66, jadi mau 5 tahun guys, bayangin ya. Itu saking apanya nih, aku nunjukin nunjukin aku apa nih, nunjukin saking iya gitu lah ya, udah lama dan juga aku udah biasa menghadapi anak kelas 10 Smakbo yang apa namanya beda-beda lah karakternya ya kayak gitu deh pokoknya. Nah jadi aku udah ya lumayan tahu banget lah ya gimana di sana penilaiannya, kemudian guru-gurunya dan juga ya seperti itulah ya. Kalau misalkan kalian mau tahu bisa sharing bareng dan ini bukan apa namanya bukan hal yang negatif ya, maksudnya dengan kita tahu Bismarck itu kayak gimana di awal kita bisa ada tindakan preventif gitu kan, bisa ada tindakan pencegahan, apa namanya gimana sih kita awalnya tuh harus bersikap seperti apa sih kalau kita udah tahu duluan kan, jadi kita nggak salah langkah gitu ya pas udah di dalamnya ya, jadi makanya eh, bisa lah ya sharing-sharing seperti itu nanti di luar ini semua ya. Tapi hari ini intinya aku mau belajar tentang kimia dasar satu yang nanti insya Allah bakalan jadi pelajaran kamu di sana di Smakbo kelas 10 ya di semester satu. Dan bab yang aku akan deliver yang akan aku apa kasih ke kalian adalah bab pertamanya, dan memang ini harus kita curi start sih kalau menurut aku ya, supaya nanti lebih paham pas lagi udah sekolah, jadi kita curi start dari sekarang. Oke, oh ya, buat kalian yang nonton tapi kalian belum gabung di free class-nya Area Course, kalian bisa banget untuk langsung aja gabung. Lihat Instagramnya aja ya di area_course. Nanti kita bisa di situ nanti kamu lihat di link bio-nya, kamu bisa langsung ikutan gabung ke grup free trial class-nya gitu. Gratis kok guys. Dan ini insya Allah berlangsung sampai Agustus, awal Agustus insya Allah ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kalau kimia itu pertama kali yang kita pelajarin itu apa sih, Kak? Jadi biasanya kalau orang mau kenal sama orang lain harus tahu namanya namanya dulu dong. Nah, berarti kita mau belajar kimia, kita harus tahu dulu pengertian-pengertian yang sering muncul di kimia. Kayak atom, terus unsur, senyawa, suka dengar gitu ya? Molekul, ion. Nah, kita harus tahu apa namanya pengertian-pengertian mereka dulu semua itu ya. Nanti baru kita menuju ke dalam-dalamnya. Oke, goal kita hari ini adalah belajar kimia sampai kamu bisa bikin senyawa sendiri. Sampai kamu bisa tahu kenapa alasannya itu H2O itu hanya dua gitu. Kenapa enggak O-nya aja yang dua? Kenapa enggak tiga? Nah, itu insya Allah abis belajar ini terakhir kamu udah bisa langsung tahu alasan-alasannya ya. Oke? Oke, let's check it out. Jadi kita mulai aja. Tapi sebelum mulai ke materi, aku mau jelasin ini dulu. Jadi
kalau anak kimia itu harus tahu yang namanya susunan unsur berkala ya, atau SUB. SUB biasanya kalau di Semakbo bilangnya sub gitu ya. Jadi kamu harus tahu yang namanya SUB. Nah, SUB atau susunan unsur berkala ini harus dihafalin dari awal sama kamu untuk angkatan baru. Itu biasanya disuruh ngafalinnya itu golongan A-nya. Jadi di SUB ini ada golongan A, ada golongan B, ada laktinida, antinida. Nanti kamu disuruh ngafalinnya biasanya yang golongan A-nya dulu gitu. Ini biasanya dicek di pelajaran kimia dasar 2 biasanya. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang dihafalinnya golongan A itu yang mana? Jadi aku liatin di sini. Wait, oke. Ini ada golongan A, 1A dan 2A. Ini 1A, ini 2A. Terus ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Itu ke bawah, itu kamu hafalin semua ke bawah. HLINA ini semua dia ke bawah dihafalin. Ini ke bawah dihafalin juga. Nah, itu adalah golongan A. Kalau golongan B-nya yang sebelah sini itu nanti insya Allah lambat laun kalian hafal sendiri. Kalau yang golongan A benar-benar harus dihafalin urutannya gitu. Jadi harus benar-benar dihafalin. Aku sebenarnya punya jembatan keledainya atau punya cara cepat buat hafalnya. Tapi kayaknya bukan di sini deh aku bahasnya karena sekarang di free trial class ini cuman belajar kimia dasar 1 doang. Nanti untuk kimia dasar 2-nya kita belajarnya di luar free trial. Kalian harus daftar dulu gitu. Oke? Nah, jadi yang dihafalin itu. Dan kalau kalian ada yang curious atau yang kayak pengen tahu kenapa sih kok SUB-nya bentuknya kayak gini sih gitu. Kenapa sih kayak tangga-tangga kayak gini? Kenapa nggak kayak kotak biasa aja sih Kak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nanya kayak gitu, itu sebenarnya ada penjelasannya ya. Kenapa dia tangga-tangga kayak gini tuh kayak kenapa nggak lurus aja gitu kan supaya nggak bingung dilihatnya. Nah, itu ada penjelasannya di pelajaran kimia dasar 2 juga. Ada sejarahnya kayak gitu ya dan sayang sekali untuk free trial ini kita nggak belajar kimia dasar 2, kita belajarnya hanya kimia dasar 1 bab 1 aja. Oke? Nah, jadi itu nanti penjelasan lebih lanjutnya di lain kesempatan insya Allah. Nah, oke. Tadi aku udah bilang ya, yang dihafalin itu harus yang ini sama yang ini. Nah, lalu ya, sebelum kita masuk ke babnya KD1, aku mau bilang dulu sama kalian bahwa sebetulnya di dalam SUB ini dibagi 3, ada logam, semi logam, sama non logam. Nah, cuman untuk di awal-awal ini aku belum mau ngejelasin tentang semi logam karena itu emang agak penjelasannya agak banyak ya. Jadi aku mau jelasinnya yang logam sama non logam aja. Oke, kita rangkum secara cepatnya aja. Jadi kalau yang si logam itu adalah golongan 1 dan 2A dan 3A ya, itu kita anggap dia logam walaupun sebenarnya ada di antaranya adalah semi logam. Cuma nanti aku penjelasan lebih lanjutnya bukan di sini. Nah, anggap aja seperti itu dulu. 1 2 3 logam, kemudian 4 5 6 adalah non logam. Oke? Ingat-ingat ya, 1 2 3 logam walaupun ada semi logamnya di situ ya di golongan 3, golongan 4, tapi kita belajarnya ya sekarang yang dasar dulu aja yang bagian logam sama non logamnya aja. Non logamnya 4 5 6. Oke gitu ya. Dan FYI ya guys, ini SUB-nya itu SUB-nya lumayan lengkap dan juga SUB yang aku punya ini lumayan lengkap dan juga benar. Karena banyak SUB terdapat kesalahan-kesalahan gitu ya. Kayak misalkan di CU dan ZN ini suka ada banyak kesalahan di bagian CU dan ZN. Terus di bagian biloxnya juga suka ada kesalahan. Nah, untuk yang ini kesalahannya minim ya. Jadi ada sih kesalahannya tetap ya. Tapi minim kayak gitu. Jadi untuk yang SUB yang ini direkomendasiin banget sama guru kalian di sekolah. Makanya aku beli dan aku borong di Pasar Bogor. Jadi buat kalian yang mau beli di Pasar Bogor udah habis guys, diborong sama aku ya guys. Kemarin dan kalau misalkan dia ada lagi aku mau beli lagi karena di Shopee aku cari-cari itu gak ada guys ya. Oke. Oke, lanjut aja ke materi ya. Jadi pertama ini ada pengertian-pengertian dulu gitu. Di mana-mana kalau kita mau belajar itu kita harus kenal dulu kan. Kalau kita mau kenal sama orang kita harus tahu nama dulu. Nah, makanya di sini juga sama untuk awalan dari kimia. Itu kamu harus tahu yang namanya definisi atom, molekul, unsur, senyawa, anion, kation kayak gitu.
ya. Jadi harus tahu dulu apa itu mereka dan bedanya apa. Nah, memang itu bab pertama dari kimia dasar 1 memang itu nantinya ya, guys. Oke, let's check. Ini pertama, ini ada apa nih? Kok nggak bisa ya, guys? Sebentar. Nah, pertama ada yang namanya atom. Nah, ada yang namanya atom. Nah, atom itu adalah bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat lagi dibagi-bagi. Jadi atom itu adalah partikel terkecil yang nggak bisa lagi dibagi-bagi gitu. Nah, dia udah paling kecil banget ya pokoknya. Kayaknya SMP juga kalian udah pernah ya. Nah, atom kalau di apa namanya di SMA sekarang ya, di tingkatan SMA atas sekarang, dia dibagi menjadi 3. Ya, ada yang namanya monoatomik, ada yang namanya diatomik, ada yang namanya poliatomik. Nah, jadi atom dibagi 3, ada monoatomik, diatomik, poliatomik. Jadi FYI aja guys ya, atom itu bedanya atom sama unsur. Nanti tuh kalian suka agak bingung ya ngebedain antara atom dan unsur. Kalau kamu ditanya lambang atom, itu artinya kamu ditanya lambang dia di alam aslinya kayak gimana. Karena nggak semua unsur-unsur itu lambang di aslinya itu dia, nggak semua unsur-unsur di SUB ini tidak semua dia bisa sendiri di alam. Jadi itu aku nggak bisa sendiri. Asik. Jadi nggak semuanya unsur-unsur yang ada di SUB itu bisa sendirian melalang buana di alam. Dia ada yang kalau di alam tuh harus berdua gitu. Dia yang ada di alam itu harus bertiga gitu. Jadi bentuknya tuh kayak mereka tuh harus berikatan dengan yang lainnya gitu, dengan yang sejenisnya. Nggak semuanya bisa sendiri. Nah, untuk yang bisa sendiri itu namanya monoatomik. Tadi kan aku udah bilang ini ada 3 ya, monoatomik, diatomik, sama poliatomik. Yang bisa sendiri di alam namanya monoatomik. Ya, monoatomik. Nah, monoatomik itu dia biasanya logam-logam. Jadi logam-logam yang ada di SUB ini di sini itu dia di alam asli itu memang dia bentuknya seperti itu. Ngerti ya? Jadi memang di alamnya bentuknya seperti itu. Contohnya misalkan emas, kayak mama kamu kalau pakai ya emas, itu tuh benar-benar memang AU, benar-benar pure AU gitu. Benar-benar AU, memang AU. Ini kan emas AU ya. Terus kemudian juga ada misalkan mama kamu pakainya emas putih, namanya PT, platina. Itu benar-benar real platina. Emang rumus kimianya yang mama kamu pakai itu emang PT gitu. Nah, tapi ada lagi nih yang dia itu nggak sendirian. Kayak misalkan udara yang kita hirup, kalau kita menghirup apa? Menghirup oksigen. Nah, oksigen itu sebetulnya kalau di SUB, ini kan kamu tahu sendiri ya, di SUB itu oksigen itu adalah O. Cuman kan kalau aslinya di alam kan dia nggak O yang bertebrangan gitu kan. Nah, di aslinya O itu adalah O2, ya kan? O2. Nah, di aslinya O itu adalah O2. Nah, makanya dia lambang atom oksigen di alam itu bukan O, tapi O2. Nah, makanya jawaban lambang atom oksigen itu O2, bukan O. Gitu. Ya, itu masuknya ke diatomik ya. Jadi kalau poliatomik kebanyakan di sana adalah logam, kalau diatomik mereka kamu harus hafalin ya. Mereka adalah siapa aja di sini? Yang pertama, nih aku pindahin dulu. Yang pertama dia ada hidrogen. Nah, hidrogen itu kan bentuknya di alam H2 ya. Jadi dia ada hidrogen, oke, H2. Terus nitrogen, oksigen, fluor, klor, brom sama I sampai I. Nah, dia bentuknya 2 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 di alamnya. Jadi H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Jadi mereka semua memang secara di alamnya dia adalah bentuknya 222 alias diatomik dan itu harus kamu hafalin. Oke? Oke. Jangan lupa. Terus yang selanjutnya ada yang namanya poliatomik. Nah, poliatomik itu berarti lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 siapa aja yang lebih dari 2? Nah, contohnya kalau kamu lihat atmosfer bumi yang katanya nggak boleh bolong, tolong jangan bolong dong gitu. Ya, atmosfer bumi apa di situ yang bolong 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 bolong?
Ozon ya. Jadi ozon itu adalah O3. Nah, O3 itu termasuk ke poliatomik karena dia lebih dari dua ya. Jadi kalau lebih dari dua itu masuknya ke poliatomik. Unsur yang bergabung dengan unsur yang sejenisnya lagi ya, tapi dia lebih dari dua. O3. Ada lagi kalau misalkan kita naik gunung, terus kita suka dengar kayak gas beracun gitu, yang suka bikin orang meninggal dunia, dia adalah gas belerang atau sulfur, nah dia namanya S8. Nah, S8. Jadi ini juga termasuk poliatomik karena kan lebih dari satu ya. Lebih dari dua. Terus ada lagi P4. Nah, jadi mereka sekawan ini poliatomik bertiga nih. O3, P4, sama S8. Untuk kelas 10 awal-awal ini aja hafalin ya. Sebenarnya untuk sifat-sifat mereka dipelajarin lagi nanti di kelas 12. Hanya kalau di kelas 10 tuh kayak cuman sekedar tahu aja, oh ini diatomik, oh ini poliatomik, kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat tiga serangka yang tadi adalah poliatomik dan kalau diatomik itu ke sini. Nah, ke situ. Itu adalah yang apa namanya diatomik yang 2222. Oke. Nah, selanjutnya adalah unsur ya. Tadi kan udah ya atom ya. Jadi atom kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya lambang atom oksigen. Nah, jawabannya O2. Bukan O. Lambang atom fosfor. Nah, jawabannya berarti P4 gitu. Karena kan di alam dia sebagai P4 bukan P doang. Lambang atom nitrogen berarti N2 kayak gitu. Ngerti ya? Oke. Kalau misalkan ditanya lambang unsur hidrogen, ya lambang unsur bedain sama lambang atom. Kalau lambang unsur dia benar-benar pure yang ada di SUB. Jadi kayak tunggal aja gitu jawabannya. Kayak lambang unsur hidrogen ya H. Tapi kalau lambang atomnya ya H2. Lambang unsur oksigen ya O. Tapi lambang atomnya O2. Lambang unsur nitrogen ya N. Tapi lambang atomnya N2. Lambang unsur sulfur ya S. Lambang unsur sulfur ya S, tapi lambang atomnya S8. And so on, so on, so on. Ngerti ya? Jadi kayak gitu. Oke, kalau lambang atom itu adalah dia yang ada di alamnya. Kalau lambang unsur, dia itu yang ada di SUB. Nanti ya, jadi lambang unsur yang ada di SUB. Nah, selanjutnya adalah molekul unsur. Nah, ada yang namanya molekul unsur. Kalau molekul unsur itu dari pengertiannya adalah gabungan minimal dua unsur yang sejenis itu bersatu berikatan. Nah, contohnya ya tadi yang monoatomik, yang diatomik sama yang poliatomik itu contohnya. Gitu. Nih jadinya termasuk ke sini adalah O2, P4, H2, S8, O3 dan semua yang ada di poliatomik sama diatomik semuanya dia masuk ke molekul unsur. Jadi molekul unsur itu ya gitu gabungan atau ikatan antara dua unsur atau lebih yang sama bergabung gitu. Nama lain dari molekul unsur itu molekul doang. Jadi kalau kamu ada bahasa kayak molekul, tolong tuliskan molekul dari oksigen. Molekul itu maksudnya molekul unsur ya. Kalau ada kata-kata cuma molekul doang, jadi jangan bingung. Dia maksudnya molekul unsur. Oke, kalau molekul unsur dia yang sejenis, kalau molekul senyawa yang tidak sejenis. Jadi ada dua unsur atau lebih yang enggak sejenis, yang beda, terus digabung, nah dia namanya senyawa atau molekul senyawa. Gitu, nama lainnya. Oke? Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, kita ya dalam kehidupan sehari-hari secara dekat, kayak air kan H2O ya, oke H2O, terus kayak kalau kita menghirup udara terus kemudian dikeluarkan, namanya CO2, oke CO2 gitu. Terus ada juga mungkin yang tahu garam dapur NaCl. Atau cuka, ini cuka nih CH3COH. Ya, etc. ya, banyak banget ya. Itu adalah molekul senyawa. Nah, selanjutnya adalah ion. Nah, go ion tuh kalau anak-anak kimia pas denger iklan go ion langsung di otaknya tuh banyak-banyak ion berteberangan gitu asik kayak so pinter gitu. Jadi emang kalau misalkan anak kimia itu kalau misalkan ngedenger atau ngelihat
sesuatu yang berbau kimia tuh langsung kepikiran di kepalanya apapun yang ada di pengetahuan untuk keluar gitu asik. Kayak waktu itu yang kasus kopi bersianida itu tuh, nah aku tuh lagi kuliah waktu itu nonton terus karena kayak sok ngerti gitu, kayak sok nyambung gitu kan. Nah, jadi aku nonton, apalagi kalau lagi di sidang itu ada pakar kimianya gitu, jadi kayak sok nyambung gitu. Nah, asik deh pokoknya guys ya. Oke, ion. Nah, ion itu adalah partikel yang bermuatan listrik. Jadi dia itu ada muatan listriknya, ada kation dan ada anion gitu. Yang kation ini contohnya Na+, yang anion Cl-, S2-, dan seterusnya sebenarnya banyak banget ya. Kak, kalau kamu nanya ya, Kak, kenapa sih Kak kayak kation itu ada yang +1, ada yang +2, ada yang +3, terus anion ada yang -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, itu kenapa sih Kak? Nah, kalau kamu ada yang nanya kayak gitu, itu sudah ada alasannya dan ada jawabannya. Cuman sayangnya bukan penjelasan kimia dasar 1. Itu semua adalah penjelasannya di kimia dasar 2, dan sayang sekali aku nggak bisa kalau untuk free trial itu ngejelasin KD2. Kalau KD2 nanti di lain kesempatan insya Allah ya. Jadi itu ada alasannya, itu kayak berhubungan sama elektron ya, berhubungan sama elektron, dan kenapa dia jumlahnya 2, kenapa jumlahnya 3, muatannya itu juga ada alasannya. Oke, kalau di sini aku bukan ngejelasin itu, maksudnya aku bukan ngejelasin kenapa-kenapanya kayak gitu, bukan. Aku mau ngejelasin mana aja sih kayak yang termasuk ke -1, mana aja kayak yang termasuk ke +1 kayak gitu. Kita let's check apa namanya? Unsur periodik ya. Jadi guys, tadi kan aku udah bilang ya, golongan yang dihafalin golongan A, ada golongan 1 sampai 8, dan mereka semua itu ya, golongan 1 sampai 7 itu dia apa namanya? Dia adalah bisa berion, bisa punya ion dalam bentuk ion. Tapi kalau golongan 8 enggak. Karena kalau golongan 8 itu adalah gas mulia yang dia itu udah stabil, nggak usah jadi ion-ion segala. Jadi dia nggak ada ionnya kalau golongan 8. Kalau golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia ada ionnya. Ya. Kenapa dia harus berion? Dia pengen stabil, intinya kayak gitu. Dia pengen stabil, caranya adalah dia mengion. Nah, untuk golongan yang ionnya positif, mereka adalah logam. Gitu ya, mereka adalah logam. Yang positif mereka adalah logam. Yang logam yang tadi aku bilang ya, cara cepatnya ya udahlah golongan 1, 2, 3 dulu aja ya. Nanti sebenarnya penjelasan lebih lanjutnya ada. Tapi golongan 1, 2, 3 ini bisa dipakai dulu untuk menentukan dia adalah logam dan bermuatan positif ionnya. Terus kalau yang 4, 5, 6, 7, 8 itu non logam yang muatannya negatif. Oke? Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, golongan 1 itu dia muatannya adalah +1. Golongan 1 ini +1, golongan 2 ini +2 muatannya, golongan 3 +3. Jadi yang golongan 1, 2, 3 itu ngikutin golongannya, muatannya +1, 2, 3. Berurutan ya. Tapi kalau untuk yang golongan 4, 5, 6, 7, 8 itu muatannya negatif dan dimulai -1-nya dari golongan 7. Jadi -1-nya dari golongan 7, -1, kemudian golongan 6-nya -2, golongan 5-nya -3, -4. Nah, gitu. Jadi ada golongan golongan apa namanya? Golongan apa namanya? 4, 4 pakai Romawi ya, 5, 6, 7A. Nah, ini tuh -1 kalau dia, ini -2, ini -3, ini -4. Nah, -4 ini. Gitu. Jadi ionnya tuh kayak gitu. Nah, biasanya aku kalau lupa, biasa kan aku juga suka lupa ya, misalkan dia golongan 5A, aduh dia ionnya berapa ya? Biasa kalau lupa pakai rumus, kalau dia golongan 5 berarti 5 dikurangi 8. Jadi 8 itu sebagai patokan, karena kan 8 gas mulia ya. Jadi 5 dikurangi 8 -3, oke dia muatannya berarti 3-. Kalau dia golongan 6, berarti 6 dikurangi 8, oke -2, oh berarti dia muatannya -2. Kalau 7, 7 kurang 8, -1, oke dia muatannya -1, kayak gitu. Jadi kalau lupa dia itu adalah ionnya berapa min atau berapa plus, kalau yang golongan 4, 5, 6, 7 itu bisa dipakai cara yang tadi ya, pakai cara golongan dikurangi 8. Ingat-ingat ya. Jadi ini +1, +2, +3, -4, -3, -2, -1. Oke? Oke.
Oke. Nih aku mau sedikit latihan tentang klasifikasi mereka semua. Biasanya ini dikasih PR awal-awal kayak gini ya. Jadi ini ada yang namanya nama unsur atau nama senyawa, ada yang namanya nama unsur atau nama senyawa, terus habis itu ada yang namanya lambang unsur, lambang atom, lambang senyawa, sama lambang ion. Nah, kita harus isi semuanya berdasarkan pengetahuan yang tadi kita udah jelasin, oke? Pertama itu adalah nitrogen. Nah, di sini ada nitrogen. Nah, nitrogen itu nama unsur, terus dia harus ditulis lambang unsurnya. Nama unsurnya nitrogen, lambang unsurnya apa? Kalau lambang unsur, kamu langsung lihat SUB. Lambang unsurnya N. Oke, N. Berarti dia di susunan unsur berkalanya N. Kemudian lambang atomnya atau di alamnya, dia adalah N2. Lambang ionnya, kalau lambang ion kamu lihat lagi yang tadi golongan berapa ya. Nah, kalau lupa gitu. Dia golongan berapa ya? Pas dilihat ternyata, oh golongan berapa nih? Golongan 5. Oh, golongan 5 berarti dia berapa min ya? 5 dikurangi 8. Min 3. Oke, berarti N3 min. Kayak gitu. N3, 3 min. Jadi bisa diisi di kolomnya adalah N3 min. Nah, sini adalah N3 min. Nah, selanjutnya ada yang namanya iodin. Nah, iodin itu adalah I. Nah, lambang unsurnya I. Lambang atomnya apakah? Di alamnya apakah? Nah, di alamnya adalah I2 gitu. Di alamnya adalah I2. Dapat dari mana kak? Yang tadi yang aku jelasin. Jadi kalau di alam I itu FClBrI itu semua di alam semua di alam I2. 2 gitu. Kayak F2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, F2. NOV FClBrI. NOV FClBrI itu semua 2 sama si hidrogen juga. Jadi dia di alamnya itu sebagai I2. Oke, ini udah ada jawaban apa namanya ionnya, udah ada jawaban ionnya. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, terus selanjutnya ada fosfor. Oke, ada fosfor. Fosfor itu P, lambang unsurnya udah tahu. Nah, lambang atomnya adalah P4 ya, karena di alamnya memang dia bentuknya P4 ya. Kemudian lambang senyawa dan lambang ionnya P berapa P? Karena dia golongan 5 jadi P3 min. Gitu ya. Coba nanti kalian latihan lagi yang bawah-bawahnya, yang unsur aja, yang senyawanya mah nanti insya Allah di bedah lagi. Jawabannya. Oke. Nah, kita beralih ke yang namanya pembahasan biloks. Jadi biloks atau bilangan oksidasi adalah bilangan mengukur kemampuan suatu unsur untuk bereaksi sama yang lain. Jadi kalau unsur itu yang ada di SUB itu nggak semua dari mereka itu bisa sendiri, kan tadi aku bilang gitu ya. Nggak semua mereka itu bisa sendiri. Mereka ada beberapa yang harus berikatan sama yang lain sehingga mereka jadi stabil kayak gitu. Dan kemampuan mereka untuk mengikat satu sama lain itu kan beda-beda ya. Nah, dinamain di sini adalah bilangan oksidasi. Jadi intinya untuk melihat kemampuan dia bisa berikatan nggak sama yang lain kayak gitu ya. Namanya biloks. Nah, jadi aturan biloks itu adalah kayak kayak modal kamu buat bikin senyawa. Jadi kamu tuh kalau mau bikin senyawa itu tuh harus pakai aturan ini. Harus pakai aturan biloks ini. Kalau enggak nanti bisa salah gitu. Jadi kalau kamu mau bikin unsur harus paham 8 aturan bikin senyawa. Kenapa NaCl itu Na-nya di depan, kenapa Cl-nya di belakang? Kenapa jumlahnya 1? Nah, itu ada diatur di 8 aturan biloks ini gitu. Tapi yang hari ini aku mau pelajarin insya Allah adalah hanya 5 aturan aja dulu, karena ini memang cukup mabuk nanti ya kalau terlalu banyak. Jadi cuma 5 aturan dulu dan pengecualiannya aku ilangin karena di sini sebenarnya ada pengecualiannya. Nanti insya Allah pengecualian di minggu yang selanjutnya. Oke, yang pertama ini kita lagi inget ya, kita lagi membicarakan aturan di mana kalau kamu udah belajar aturan ini, kamu udah bisa bikin senyawa. Ya, nanti dengan 5 aturan aja, insya Allah kamu udah bisa bikin senyawa yang sederhana. Oke, yang pertama adalah semua unsur bebas biloksnya 0. Jadi unsur bebas siapa aja, Kak? Dia adalah monoatomik, diatomik, poliatomik yang tadi kita udah pelajarin. Nah, mereka kalau ditanya berapa biloksnya, isinya adalah 0. Ya. Ya, berarti kalau ditanya berapa biloks O2? 0. Berapa biloks Cl2? 0. Berapa biloks P4? 0. S8? 0. Semua 0.
kalau dia unsur bebas. Oke, peraturan yang kedua adalah hidrogen selalu plus 1. Sebenarnya ini ada pengecualiannya, cuma nanti aku jelasinnya ya. Hidrogen selalu plus 1 dimanapun dia berada, jadi kalau ada HCl, ada H-nya, oke, H-nya berarti plus 1 ya. CH4, oke, ada H-nya berarti H-nya plus 1. Dan H3 juga sama plus 1. Dan lain-lainnya, harga satuan H-nya, bukan harga semuanya. Jika CH4 hanya ada 4, Kak. Iya, tapi harga satunya adalah, harga satu H-nya adalah plus 1. Oke. Selanjutnya adalah bilox oksigen. Nah, bilox oksigen itu dia min 2. Itu ada pengecualiannya lagi, tapi insya Allah nanti pengecualiannya bukan sekarang. Jadi oksigen itu dia biloxnya adalah min 2. Dimanapun, kayak misalkan di H2O, oke, ada O-nya, berarti O-nya min 2. Terus di H2SO4 ada O-nya, berarti dia O-nya min 2 juga. Cuma nanti dikali 4, cuma nanti harga satuannya aja yaitu min 2. Ya. Oke, diingat-ingat. Berarti unsur bebas itu 0, terus hidrogen itu plus 1, oksigen itu min 2, itu harus diingat-ingat. Selanjutnya adalah golongan ya. Golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A-nya plus 1 dan golongan 2A-nya plus 2. Golongan A-nya plus 1 dan golongan A-nya 2A-nya plus 2. Nah, itu berlaku mutlak ya, kecuali mungkin nanti H ada pengecualian, tapi nanti ya. Jadi untuk golongan 1 plus 1, golongan 2-nya plus 2. Oke. Yang terakhir untuk hari ini adalah bilox senyawa sama dengan 0. Jadi kalau kamu mau bikin senyawa itu si bilox-biloxnya dari unsur-unsur yang kamu susun itu dia harus jadi 0 total biloxnya. Misalkan kayak NaOH. Nah, NaOH itu kan bilox senyawanya 0 ya. Bilox senyawa berarti bilox NaOH-nya itu 0. Tapi kalau ditanya bilox Na-nya, ya bilox Na-nya ya 1 karena kan dia golongan 1. Bilox O-nya, tadi bilox O kan udah diatur, min 2. Bilox H, biloxnya juga diatur, plus 1. Nah, ini kalau digabungin jadi 0. Berarti dia benar senyawa. Jadi kalau senyawa itu terbuktinya kalau dia ketika dijumlahkan si bilox penyusun senyawa itu ketika dijumlahkan dia 0. Berarti dia benar, dia adalah senyawa. H2O juga sama, hanya kan tadi plus 1. Karena hanya ada 2 jadinya plus 2. Nah, O-nya min 2. Plus 2 min 2, 0. Nah, itu dia cara bikin senyawa, dia harus 0 senyawanya. Totalnya ya, guys. Oke, guys. Nah, untuk aturan ke-6, 7, 8-nya coming soon. Nah, ini kita lihat ada contoh soal di sini. Nah, ada KO, ada LIN, ada NaH, ada MgI, dan seterusnya. Nah, mereka ini gimana, Kak? Ya, caranya ya gampang. Jadi gini pertamanya. Oke, si K-nya kan K plus ya. K-nya K plus karena dia golongan 1. O-nya 2 min. Kan tadi ada di aturannya ya, O 2 min ini. K-nya plus, O-nya 2 min. Kalau aku gabung jadi KO, dia 0 nggak? Enggak. K-nya plus, O-nya 2 min. Ya kalau digabung nggak 0. Nah, kalau mau 0, K-nya harus dikali 2. Jadi K2O. Ya nggak? Nah, kalau K2O itu benar. Dia adalah senyawa. Bagus. Kalau KO doang salah, karena dia tidak 0. Kayak gitu maksudnya. Terus LIN. L itu golongan 1, oke, plus 1. N golongan 5, jadi min 3. Nah, lihat. Kalau digabung LIN, 0 gak ini? Tidak, si LI-nya harus dikali 3. Jadi Li3N. Gitu. Ngerti ya? Nah, terus juga aku kalau misalkan ada soal. Bentar ya, kita sambil lihat SUB aja. Nah, misalkan aku punya soal ALO. Nah, AL itu kita bisa cari di sini. Oke, AL golongan berapa nih, Kak? Oke, golongan 3, berarti dia plus 3. AL yang plus 3, O-nya min 2. Tadi secara di peraturan kan O-nya min 2 ya. Jadi si AL-nya, ntar ya aku kecilin dulu. Oke. Jadi si AL-nya plus 3, terus si O-nya min 2. Nah, kalau kayak gini gimana, Kak? Kalau digabung ALO kan nggak 0. Nah, makanya kita harus cara cepetnya ya, tuker. Tuker itu maksudnya 2 yang ada di sini, itu jadi di bawah sini angkanya. 3 yang ada di sini jadi perkalian jumlah O.
Jadinya nih nantinya adalah Al2O3 tuh tukeran. Yang karena AL-nya kalau dikali 2 kan plus 6. O-nya kalau dikali 3 min 6. Jadi plus 6 min 6 0. Nah, gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Oke? Nah, ditukar-tukar aja. Kalau ada BA, nah BA juga sama, BA ada golongan 2. Ada BA sama CL, CL-nya golongan 7 jadi min 1 di sini. Berarti kalau ditukar BA-nya ada 1, CL-nya ada 2 tuh. Jadi BA CL2. Oke, bisa ya. Silakan kalian latihan lagi untuk yang lainnya. Nah, pokoknya intinya kayak gitu deh. Kita mau belajar tentang ini. Kakak kelas kalian juga banyak yang udah les di sini guys. Udah ada 300-an orang. Kalau belajar di sini nanti kalian dapat snack, ada wifi gratis, bisa nih tempat duduknya ya kira-kira di bawah lesehan gitu dan ada karpetnya juga, terus ada bantalnya juga. Jadi kalau misalkan lagi jam kos kalian boleh keluar sekolah terus nanti kalian bisa ke sini buat nge-wifi atau ngerjain tugas atau ya sekedar kayak belajar sama aku bisa gitu. Jadi terserah. Oke, gitu aja guys. Kalau mau tahu lagi tentang area atau tentang Smakbo, nanti kalau aku tahu, insya Allah aku kasih tahu. Segera aja follow IG Area, yaitu area underscore course. Ya, nanti insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye.